Jadi hari ini tanggal 31 Mei kita lagi melakukan acara satu praktikum TPL, yaitu persiapan media. Kegiatan pertama yaitu persiapan wadah untuk kultur chlorella. Di sini wadahnya menggunakan botol le mineral dengan ukuran 1,5 liter. Nah, ini udah dipotong bagian atasnya ya, dicuci hingga bersih menggunakan sabun. Selanjutnya disemprot dengan alkohol dan dijemur sampai kering. Tujuannya untuk menghindari kontaminasi dari bakteri maupun dari plankton lain ya. Bagian yang paling penting untuk mengawali kultur chlorella yaitu menghitung kepadatan sel untuk mengetahui inokulum yang kita perlukan. Penjelasannya ada di video berikut. Oke teman-teman, jadi aku akan menjelaskan bagaimana cara menghitung kepadatan sel. Nah, yang pertama itu kita jumlahkan ya, jumlah sel per kotakan di dalam chambernya. Itu kan terus di rata-rata dibagi 5 karena kan ada 5 kotakan. Nah, terus dikali 250.000. 250.000 dari mana? Dari 25 kotakan dalam chamber dikali 10.000. Kemudian ketemulah segini, 4.550.000 sel. Kemudian kita menghitung inokulum. Nah, yang pertama itu kita masukkan V2-nya yaitu 500 dikali N2-nya atau targetnya yaitu 100.000. Kemudian per N1 yang sudah kita hitung tadi kepadatan selnya yaitu 4.550.000 ketemu 10,98 mili. Kemudian kita menghitung volume apa nih? Ya udahlah itu ya. Volume aquadesnya dikurangi V1. V2-nya tadi 500 dikurangi V1-nya atau volume targetnya yaitu 10,98 ketemu 489,02. Part selanjutnya yaitu mengisi wadah kultur dengan air sebanyak 1 liter. Nah, di sini juga dijelasin loh gimana sih cara instalasi dalam aerasi untuk kultur chlorella ini. Kenapa sih perlu aerasi? Karena chlorella merupakan mikroalga yang sangat bergantung pada oksigen, sehingga harus selalu diaerasi sepanjang hari ya. Setelah wadah diisi air 1 liter, selanjutnya jangan lupa ditambahkan natrium hipoklorit dengan tujuan sebagai disinfektan untuk menjaga kesterilan dan mencegah pertumbuhan parasit atau bakteri dan mikroorganisme lain yang dapat menyebabkan kontaminasi. Berdasar perhitungan di awal, kita sudah menentukan berapa inokulum yang dibutuhkan, yaitu 11 mili. Inokulum ini sebagai bibit awal dalam penumbuhan chlorella. Selanjutnya, jangan lupa diberi pupuk POC ya, sebanyak 1 mili. Tujuannya sebagai sumber nutrisi pertumbuhan chlorella. Setelah beberapa menit, kita ambil sampelnya ya untuk dicek kepadatannya. Nah, untuk mengamati kita menggunakan mikroskop dengan hemositometer. Nah, ini dia, mulai terlihat ya chlorellanya. Nah, dari sini kita tuh bisa loh menghitung kepadatannya dengan menghitung volume per chamber.
Setelah 5 hari pemeliharaan dan pengamatan chlorella, saatnya sekarang yaitu kultur artemia. Pertama, kita menyiapkan wadahnya terlebih dahulu ya. Nah, ini tuh dipotong bagian bawahnya karena nanti akan diisi selang aerasi. Jadi kita melubangi bagian tutup botol sesuai dengan ukuran selang aerasinya ya. Ini dia guys, teknik supaya dapat menghindari kebocoran atau rembesan, yaitu dengan memberikan lem pada tepian tutup botol supaya lebih rapet ya dan tidak gampang lepas. Setelah semua rangkaian selesai, selanjutnya membuat lubang pada kedua sisi botol ya, supaya nanti dapat digantung ketika saat aerasi. Pastikan membuat lubang dengan hati-hati ya, jangan sampai melukai tangan. Nah, rangkaian wadah telah selesai, saatnya kita uji dengan melihat apakah bocor atau tidak ya. Nah, berhasil guys, ternyata tidak ada rembesan nih dari tutup botolnya. Nah, ini dia sudah dipasang dengan kran untuk aerasinya. Halo guys, jadi hari ini kita praktikum acara 2, yaitu apa? Ini namanya prok nyaring sama dekapsulasi. Oke, nih ada quiz. Jawab. Ini dia guys, setelah 24 jam aerasi, air yang akan untuk artemia, sekarang saatnya kita dekapsulasi sista artemia. Nah, sebelum di dekapsulasi, kita melihat seperti apa sih morfologi atau bentukan dari sista artemia ini. Oke, selanjutnya next diisi air dalam ember ya. Nah, langkah selanjutnya yaitu memasukkan sista ke dalam air tawar untuk proses hidrasi. Proses hidrasi ini bertujuan agar kista menyerap air dan mempersiapkan diri untuk tahapan selanjutnya. Kista direndam selama kurang lebih 1 jam. Selama proses hidrasi berlangsung, kista perlu diaduk secara perlahan sesekali agar seluruh bagian kista terkena air secara merata dan tidak menggumpal di satu titik. Setelah proses hidrasi 1 jam, selanjutnya yaitu penambahan kaporit untuk proses dekapsulasi. Kaporit diletakkan terlebih dahulu pada kerudung atau kain atau saringan yang digunakan sebagai wadah agar lebih mudah saat diaplikasikan. Setelah itu, tuangkan sekitar 3 hingga 4 gelas air secara perlahan ke atas kaporit. Air yang dituangkan akan membantu melarutkan kaporit dan mengalirkannya ke dalam baskom yang berisi kista sehingga proses pencampuran dapat berlangsung lebih merata. Selanjutnya, campuran tersebut didiamkan selama kurang lebih 15 menit. Pada tahap ini terjadi proses dekapsulasi, yaitu proses penghilangan lapisan luar kista sehingga nantinya lebih mudah menetas dan dapat dimanfaatkan dengan optimal. Selama menunggu, kondisi campuran perlu diperhatikan untuk memastikan proses berlangsung dengan baik. Setelah waktu dekapsulasi mencapai 15 menit, kista kemudian disaring menggunakan saringan yang sesuai ya. Proses penyaringan dilakukan untuk memisahkan kista hasil dekapsulasi dari sisa larutan yang tidak diperlukan. Setelah tersaring dengan baik, kista yang telah melalui proses dekapsulasi diambil dan dipindahkan ke media yang telah disiapkan sebelumnya. Dengan demikian, kista siap untuk memasuki tahap pemeliharaan atau penetasan.
Setelah dekapsulasi ini, kita perlu mengamati ya bagaimana sih bentuk morfologi dari kista yang setelah didekapsulasi. Ini dia bentuk artemia setelah 3 hari pemeliharaan. Dan ini hari ke-7 pemeliharaan, sudah terbentuk secara merata dan morfologi yang lengkap. Selanjutnya, hasil dari kultur bisa dituangkan ke dalam wadah yang lebih besar sehingga dapat dilakukan pengkayaan. Nah, ini juga setelah pemeliharaan ke-7 dikasih chlorella ya, hasil dari kultur tadi guys. Sekian dari praktikum kali ini, bye-bye.